Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertemuan kita kali ini telah sampai pada materi SQL atau singkatan dari Structured Query Language. Nah, SQL ini singkatan dari Structured Query Language, di mana SQL adalah suatu bahasa yang terdiri dari 3 fungsi utama. Yang kita singkat dia ada fungsi DDL, Data Definition Language, kemudian fungsi DML, Data Manipulation Language, dan ada juga fungsi DCL atau Data Control Language. Ya, jadi ketiga hal ini berbeda dan ada fungsi-fungsinya masing-masing. Nah, namun ya terkadang ada beberapa standar atau aturan berbeda yang ditambahkan oleh perusahaan pembuat software di BMS. Nah, walaupun nanti secara standar umumnya sama, namun antar software di BMS tersebut terkadang ada beberapa perbedaan. Nah, jadi yang akan kita pelajari di sini adalah prinsip dasar yang kemungkinan besar akan sama pada semua software-software di BMS. Nah, SQL ini kalau kita lihat sejarahnya, pertama sekali diimplementasikan oleh IBM dan Oracle. Ya. Jadi IBM menamakannya sebagai SQL. Nah, baru kemudian mereka menuliskannya sebagai SQL/DS. Nah, kemudian 1983 baru mulai ada standar dasar. Nah, kemudian tahun-tahun berikutnya akhirnya standar dasar tersebut mulai diimplementasikan dan beberapa standar lainnya. Nah, kalau kita lihat antara SQL dengan model relasional ini ya sangat terkait erat ya. Jadi model relasional ini merupakan dasar daripada SQL, standar-standar yang ada di dalam SQL. Nah, namun terdapat perbedaan. Kenapa? Karena biasanya data di dalam SQL ini kita sebut dia sebagai multiset. Jadi anggapannya setnya itu beda-beda. Nah, namun pada relasi bisa saja tidak berbeda, bisa saja datanya itu sama, ya. Jadi misalnya kita katakan di sini, andaikan suatu tabel tidak memiliki primary key atau atribut unik, maknanya dapat memungkinkan muncul tabel atau baris yang identik atau sama persis di dalam tabel. Nah, jadi memang secara umumnya tabel di dalam SQL ini belum tentu relasi. Nah, relasi pada aljabar relasional ya, itu bisa saja ada data yang sama persis. Nah, sedangkan tabel di dalam SQL, nah ini diharapkan tidak ada data yang sama persis. Seperti tujuan kita membuat basis data kan gunanya untuk menghilangkan duplikasi. Nah, jadi sewaktu kita implementasikan di dalam suatu basis data, kita harapkan tidak adanya duplikasi. Jadi maknanya di sini
tabel SQL ini belum tentu bisa menjadi relasi, ya. Kenapa? Karena tabel SQL ini diharapkan tidak identik atau tidak sama persis, ya, tidak ada data yang berulang atau duplikat. Nah, ada dua materi yang akan kita pelajari, yaitu data definition dan data manipulation. Pertama sekali kita lihat tentang data definition. Nah, kita akan mempelajari yang standarnya. Pertama sekali di sini adalah data definition language. Nah, data definition language yaitu bagaimana kita mendefinisikan suatu data menggunakan SQL, ya. Jadi kita mendefinisikan suatu data di dalam SQL. Jadi definisi data di sini maknanya data tersebut tipenya seperti apa, berapa jumlah data yang bisa disimpan, syarat-syaratnya seperti apa. Nah, itu yang kita sebut dia sebagai definisi data, data definition. Nah, sebetulnya ada dua, ya, ada create schema dan create table. Nah, namun yang umumnya digunakan itu adalah create table, di mana digunakan untuk menciptakan suatu tabel tertentu dengan atribut dan constraint-nya, dan secara otomatis akan menciptakan suatu tabel yang datanya masih kosong atau tidak ada data sama sekali, ya, empty instance namanya. Jadi secara otomatis tabelnya ada tapi datanya belum ada. Nah, sintaksnya seperti ini, yaitu create table, ya, create table, kemudian nama tabelnya apa, kemudian buka kurung, tutup kurung. Nah, yang ada di dalam buka kurung, tutup kurung itu adalah semua kolom-kolomnya, ya. Kita katakan sebagai atribut name. Atribut name itu berarti nama kolomnya. Kemudian domain. Nah, domain ini mungkin bisa kita sebut dia seperti tipe datanya. Kemudian constraint. Nah, constraint di sini adalah batasan-batasan pada kolom tersebut. Nah, jadi ada berapa banyak kolom, ya, kita definisikan semuanya. Kemudian bisa saja nanti akan ada tambahan constraint-constraint yang lain selain daripada constraint yang dikhususkan untuk kolom tertentu tersebut. Berikut contoh data definition language untuk meng-create table. Create table employee di sini, itu nama tabelnya employee, kemudian ada beberapa kolom, ada no, first name, last name, date, salary, dan city. Masing-masing kolom tersebut ada domainnya dan ada constraint-nya. Nah, penjelasan detailnya akan saya jelaskan berikut ini.